Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan ini gitu ya. Ini ke pembahasannya. Tadi Bu Amel harap kalian sudah mengerjakan gitu ya. Jadi kalian bisa mencocokkan dengan pembahasan berikut ini. Oke, soal yang pertama saja. Langsung saja Bu Amel masuk ya ke soal pertama. Oke, sebuah pesawat terbang kecil meninggalkan sebuah bandara dalam cuaca berawan dan kemudian baru terlihat lagi pada jarak 215 km ya, pada arah 22 derajat dari utara ke timur. Nah, ini clue-nya. Pertanyaannya adalah berapakah jarak pesawat ke arah utara dan ke arah timur dari bandara pada saat pesawat mulai terlihat? Oke, sekarang kita misalkan di sini adalah titik awalnya gitu ya. Nah, kalian perlu membuat dulu yang pertama kali adalah membuat karena clue-nya adalah utara dan timur ya. Bukan dari barat ke timur gitu ya, dari utara dan timur, maka kita lihat di sini utara gitu ya, kemudian timur gitu ya. Nah, kita lihat dia terlihat 22 derajat dari utara ke timur. Oke, utara ke timur. Sret. Sebesar berapa? 22 derajat dengan jarak berapa dari awalnya? 215 km. Sret. Inilah posisi pesawatnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak pesawat ke arah utara? Berarti ke arah sini. Nah, kita pengen tahu gitu ya. Jaraknya berapa sih kalau dia di arah utaranya? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Berapa jaraknya kalau dia dari arah timurnya? Oke, gitu ya. Maka solusinya yang pertama dulu yuk kita kerjakan. Ingat, kalau kita lihat utara ini seperti sumbu apa? Seperti sumbu Y gitu ya. Sedangkan timur ini pada seperti sumbu X. Ya, P-nya adalah garis miring. Ya, di mana garis miring? Ingat, kalau dia garis miring dia pasti punya proyeksi ke sumbu Y dan punya proyeksi ke sumbu X. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, dia pengen tahu ke arah utara, berarti dia kita proyeksikan ke sini. Yup, betul? Ya, berarti kita punya P, kemudian kita punya U, dan punya sudut. Maka kira-kira kita akan pakai sin atau pakai cos? Ya, gampang aja gitu kalau kalian lupa gitu ya. P-nya ini sebagai apa? Miring. Betul? Ya, PU-nya sebagai apa? Ya, ini kan depan. Berarti ini sebagai, kalau ke sini kan depan ya. Kalau ke sini kan depan. Betul, Dek? Maka kalau ke sini berarti samping. Samping per miring berarti sama dengan apa? Ya, samping per miring. Sama dengan, ya betul, sama dengan cos ya. Kalian ingat kalau dekat dengan sudutnya maka dia cos, sehingga berlaku apa? PU sama dengan P cos 22 derajat. Paham? Nah, sekarang yuk kita selesaikan hitungannya. Oke, di sini Bu Amel pakai bantuan kalkulator gitu ya, kalkulator saintifik yang ada di laptop Bu Amel. Ya, kalian bisa pakai yang ada di HP juga boleh sih. Pokoknya intinya adalah kalian bisa mengoperasikannya gitu ya. Berarti kita lihat tahu di sini berapa? P cos 22 gitu ya. Berarti kita cari berapa? 22. Kemudian kita cari nilai cosnya ya, dikali dengan berapa? 215. Sehingga kita dapat berapa? Oke, berapa? 199,3445. Oke, kita pakai aturan angka penting ya, Dek ya. Karena di sini kita pakainya adalah 3 angka penting, maka kita boleh lagi menjadi 3 angka penting. Maka di sini berapa jadinya sayangku? Ya, 199 ya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung dia dari titik awal ke arah utara, dia hanya menempuh berapa perpindahannya? 199 kilometer. Ya, oke. Dengan cara yang sama kita akan menentukan terhadap P, gitu ya, jarak pesawat, gitu ya, ke arah timurnya. Yuk kita lihat di sini. Ya, maka kita ada proyeksi di sini. Di sini ada apa? Miring. Kemudian kita lihat di sini.
jauh dari sudut. Ya, atau kalau misalkan kita mau bikin tadi, biar meyakinkan sekali gitu ya. Di sini 22 derajat, maka di sini juga nilainya adalah 22 derajat. Berarti posisi PT itu ada di mana? Di depan sudutnya, ya, sehingga ini adalah depan. Ya, kemudian miring. Kalau depan per miring berarti akan sama dengan apa, Dek? Ya, betul, sama dengan sin. Ya. Ya, sehingga PT akan sama dengan apa? P sin 22 derajat. Sama, yuk kita pakai bantuan kalkulatornya. Ya, berarti 22 kemudian sin dikalikan dengan berapa tadi? 215. Ya, ketemu dengan 80,5404. Oke, kita bulatkan saja menjadi berapa angka penting di sini? 3 angka penting, berarti hasilnya berapa? Ya, 80,5. Ya, diingat ya. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, 80,5 kilometer. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jarak pada saat mulai terlihat gitu ya. Jarak pesawat ke utaranya adalah berapa? 199 kilometer. Sedangkan jarak pesawat ke timurnya berapa jaraknya? 80,5 kilometer. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke. Next kita lanjut ke soal kedua. Nah, di soal kedua gitu ya, kita pakai analoginya sama, pakai si analogi komponen vektor gitu ya. Di sini ada keterangan, seseorang berjalan dengan pola berikut 6 km ke utara, kemudian 6 km ke barat, dan terakhir 12 km ke selatan. Pertanyaannya adalah, gambarkan diagram vektor yang mewakili pergerakan tersebut. Nanti kita gambarkan. Kemudian, seberapa jauh dan ke arah mana seekor burung yang terbang dalam garis lurus dari titik asal yang sama menuju titik akhir yang sama dengan orang tersebut. Oke, berarti kira-kira di soal B kita diminta apa? Yes, mencari resultan gaya. Oke, kita mulai saja. Oke, yang paling penting adalah kalian tahu utara, barat, selatan itu kemana, gitu ya. Oke, ingat ke atas kita simpulkan utara gitu ya, Dek ya. Berarti di sini orang itu berjalan 6 km ke atas atau ke utara. Kemudian barat karena ke kiri, yaitu 8 km. Kemudian dia bergerak ke selatan sejauh 12 km. Ini adalah posisi awal dan ini posisi akhirnya. Ya, maka kalau ditanya diagram vektornya seperti apa ya, tinggal dilengkapin seperti ini. Ya. Oke, atau bisa kalian gambarkan dalam bentuk garis-garis. Contoh. Ya, Bu Amal, Bu Amal tambahkan di sini ya. Ya, di sini sumbu kalian bisa bikin kayak gini juga. Ini pakai dua versi ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalian gambarkan aja nih, Bu Amal ganti warna. Misalkan tadi 6 km ke atas, berarti yang ini. Ya, ini adalah 6. Kemudian ke sini adalah 8. Ini bisa seperti ini deh ya. Kemudian ke selatan atau ke bawah itu adalah 12. Ya, bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini boleh, ini boleh. Bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya ya, sekarang mintanya adalah kita kan mau tahu nih, ya. Si burung, kan kita ngomongnya sekarang burung ya. Si burung itu mau bergerak dari awal orangnya ini ke titik akhirnya. Pertanyaannya, ini berapa jauh gitu ya. Ini Bu Amel simpulkan R aja. Ini berapa jauh ya. Kemudian besarnya berapa banyak. Ini kalau Bu Amel gariskan. Ya kan, yang jelas ini ke arah barat dan ke arah selatan. Pertanyaannya seberapa jauh, yaitu berarti menanyakan sudutnya atau petanya. Yuk, kita mulai saja pembahasannya untuk nomor 2. Nah, kita udah tahu ya, kita analisis dulu yang bekerja pada sumbu X. Ya, di sumbu X itu yang bekerja adalah hanya 8 km. Ya, di sini ya.
8 km ke arah kiri, berarti nilainya adalah negatif 8 km. Kemudian, vektor yang bekerja pada sumbu Y, ada siapa aja? Ya, bergerak ke utara, berarti ke atas, nilainya positif 6 km. Gitu ya. Kemudian bergerak ke selatan, turun ke bawah, gitu ya. Sumbu Y yang negatif, sehingga dia minus 12 km. Sehingga kita peroleh bahwa vektor pada sumbu Y, vektor pergerakan pada sumbu Y adalah negatif 6 km. Artinya adik-adik dapat apa di sini? Ya. Adik-adik di sini dapat, oh di sini nilainya 8. Di sini nilainya 6. Ya, negatif. Pertanyaan resultannya berapa? Sama pakai caranya gitu ya. Maka berlaku gitu ya. R akan sama dengan akar dari X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Dimana di sini negatif 8 dikuadratkan ditambah dengan negatif 6 dikuadratkan. Ya, kita peroleh adalah akar 64 ditambah dengan 36 atau akar 100, nilainya adalah 10. Ya, kalau kalian ingat pasangan Pythagoras 3, 4, 5, 6, 8, 10 ya. Saya tidak mau hitung. Nah, kita sudah dapat, oh berarti si burung itu akan terbang dari awal ke akhir ini gitu ya. Sejauh berapa? Sejauh 10 km. Sudah tahu nih jaraknya. Nah, tinggal nyari apa berikutnya? Yang dicari adalah besar sudutnya ini. Kita udah tahu dia bergeraknya ke barat, lalu ke selatan. Jadi, barat ke selatannya ini besarnya berapa? Seperti pesawat tadi gitu ya. Oke, next. Kita lihat. Oke, Bu Amel pindahkan. Ya. Segitiganya biar lebih jelas. Oke. Oke. Di sini 8, 6, 10. Maka tetanya berapa? Ya, tinggal kalian pilih kalian mau pakai apa. Depan per samping, berarti pakai sin. Atau pakai samping per miring. Maka pakai cos atau ya, depan per samping. Berarti pakai tangan. Ya, terserah kalian. Bu Amel pakai sin aja, depan per miring. Berarti sin theta sama dengan depan per miring, ya. Di mana sin tetanya akan setara berapa? 6 dibagi 10 atau 0,6. Nah, pertanyaannya adalah berarti kita mencari nilai theta adalah antisin dari 0,6. Yuk, pakai kalkulatornya. Yang paling penting adalah bisa pakai kalkulator. Ujian pakai kalkulator nggak, Bu? Pakai. Ya, kalkulator sendiri atau kalkulator yang ada di di laptop kalian, ya. Oke. Berarti kita di sini ada 0,6 gitu ya. Kemudian antisinnya adalah 36,869 bla 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 bla. Kita bulatkan saja gitu ya. Menjadi berapa? Berarti 37 ya. Jadi kita bulatkan saja ke depan menjadi berarti tetanya berapa? 37 derajat. Ya, artinya apa gitu ya? Artinya seperti ini. Jadi burung tersebut terbang dari barat ke selatan. Ya, dari titik awal orang tersebut berjalan dengan sudut berapa? 37 derajat sejauh 10 km. Ya. Nah, bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi ini sudah sampai ke aplikasi hitungan vektor. Ya. Nah, tambahan PR-nya gitu ya untuk pertemuan ini gitu ya. Nah, karena kita di awal sudah belajar tentang notasi ilmiah, kemudian tentang angka penting, kemudian mengubah satuan, terakhir adalah kita tentang operasi hitung vektor, maka PR terakhir gitu ya, hanya ada 4, silakan dikerjakan ya. Seperti biasa boleh diketik atau boleh ditulis tangan, kemudian difoto dan di PDF-kan, nanti diupload di link tugas. Oke, sekian dari Bu Amel untuk materi sub pertama, yaitu tentang pengukuran. Bu Amel katakan selesai gitu ya. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan di grup gitu ya. Sekian dari Bu Amel, banyak kurangnya Bu Amel mohon maaf. Tetap sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas.